Semoga kita semua dalam keadaan sehat ya. Perkenalkan, nama kakak Egy Ferbina Bruginting, kakak dari Universitas Negeri Medan. Nah, kali ini kakak akan mengajak adik-adik semuanya untuk belajar mengenai tata surya. Yuk kita simak videonya baik-baik. Nah, yang pertama kita akan membahas mengenai tata surya. Tata surya adalah kumpulan benda langit yang berputar mengelilingi matahari. Benda-benda langit itu adalah bulan, asteroid, meteoroid, komet, dan planet-planet. Matahari adalah pusat tata surya. Matahari menjadi pusat peredaran benda-benda langit. Mengapa planet dan benda langit lainnya bisa mengelilingi matahari? Apakah adik-adik ada yang tahu? Nah, karena matahari adalah benda langit yang paling besar. Diameternya mencapai 1,4 juta kilometer. Nah, ukuran tersebutlah yang mengakibatkan matahari memiliki gravitasi yang besar. Gravitasi inilah yang menyebabkan anggota tata surya beredar mengelilingi matahari. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai planet-planet. Planet-planet beredar mengelilingi matahari. Planet-planet tersebut beredar dalam suatu lintasan planet yang disebut dengan orbit. Nah, adik-adik tahu nggak ada berapa planet dalam tata surya? Ya, dalam tata surya kita ada 8 planet. Yang pertama yaitu ada Merkurius, yang kedua ada Venus, yang ketiga ada Bumi, yang keempat ada Mars, yang kelima ada Jupiter, yang keenam ada Saturnus, yang ketujuh ada Uranus, dan yang kedelapan ada Neptunus. Yuk kita bahas satu-satu. Nah, yang pertama yaitu Merkurius. Merkurius adalah planet yang paling dekat dengan matahari. Jarak yang dekat itu membuat Merkurius menjadi planet yang cepat mengelilingi matahari adik-adik. Waktu yang diperlukan Merkurius untuk mengelilingi matahari adalah 88 hari. Planet Merkurius adalah planet terkecil dalam tata surya. Planet Merkurius terlihat di langit saat matahari akan terbit dan akan terbenam. Planet ini tidak memiliki satelit ya adik-adik. Yang kedua yaitu ada planet Venus. Venus merupakan planet terpanas dalam tata surya. Mengapa dikatakan planet terpanas? Karena permukaan Venus tertutup awan atau atmosfer yang tebal. Planet Venus sering disebut sebagai bintang fajar atau bintang kejora. Karena Venus tampak seperti bintang di langit timur sebelum matahari terbit dan bersinar terang di langit barat sebelum matahari tenggelam. Sekali mengelilingi matahari, Venus memerlukan waktu 225 hari adik-adik. Nah, yang ketiga yaitu ada Bumi. Bumi, tempat kita tinggal, adalah planet yang paling istimewa. Bumi adalah satu-satunya planet yang dapat ditempati oleh makhluk hidup. Bumi pun satu-satunya planet yang ditutupi air serta dilapisi atmosfer. Lebih dari 75% muka bumi ditutupi oleh air. Dalam atmosfer terdapat oksigen yang digunakan makhluk hidup untuk bernapas. Bumi berjarak 150 juta kilometer dari matahari. Nah, yang keempat yaitu ada Mars. Mars dijuluki planet merah. Kenapa Mars dijuluki planet merah? Karena permukaan planetnya yang tertutup oleh debu merah. Planet Mars memiliki atmosfer yang sangat tipis. Mars adalah planet yang sangat kering, tetapi ditemukan batuan es di kutubnya. Di planet Mars ternyata juga banyak ditemukan gunung berapi loh adik-adik. Mars mempunyai nama lain yaitu Marikh atau Anggar. Mars berjarak 288 km dari matahari. Nah, yang kelima yaitu ada planet Jupiter. Planet Jupiter merupakan planet terbesar dalam tata surya. Diameter planet ini adalah 11 kali lebih besar dari diameter bumi. Meskipun Jupiter merupakan planet terbesar, diperlukan teleskop besar untuk melihatnya. Kenapa? Karena planet ini sangat jauh letaknya dari bumi. Jupiter memerlukan 11,8 tahun untuk mengelilingi matahari atau 11 tahun 315 hari. Wah, lama ya adik-adik.
Nah, selanjutnya yaitu yang keenam ada planet Saturnus. Ada yang tahu nggak planet Saturnus ini adalah planet apa? Planet Saturnus adalah planet terindah. Keindahan planet ini ditunjukkan oleh cincin besar yang dimilikinya. Tahukah kalian cincin itu terdiri dari apa? Cincin itu terdiri atas miliaran partikel dari batuan, air, dan es. Waktu yang diperlukan Saturnus untuk mengelilingi matahari satu kali adalah 29,5 tahun. Wah, sangat lama ya adik-adik. Nah, yang ketujuh yaitu ada planet Uranus. Planet Uranus dalam tata surya sendiri adalah planet terbesar ketiga dari Jupiter dan Saturnus. Kalian tahu tidak sih? Ternyata Uranus juga memiliki cincin loh. Namun tidak terlihat jelas di bumi sama seperti halnya Saturnus. Oh iya, satu kali mengelilingi matahari, planet Uranus memerlukan waktu 84 tahun adik-adik. Uranus juga dikelilingi 5 buah satelit. Dan yang paling besar satelitnya adalah satelit Titania. Nah, planet yang ke-8, planet yang terakhir yaitu adalah planet Neptunus. Neptunus merupakan planet terluar dalam tata surya. Tahu nggak sih planet Neptunus diambil dari nama apa? Neptunus diambil dari nama dewa laut bangsa Yunani. Neptunus juga sering dibilang tampak seperti kembaran Uranus loh adik-adik. Mengapa ya? Ada yang tahu tidak? Ya, karena ukurannya hampir sama. Karena kalian tahu nggak sih Neptunus tersebut juga memiliki cincin juga. Mereka memiliki cincin yaitu 4. Oh iya, satu kali mengelilingi matahari, Neptunus memerlukan waktu 164,79 tahun. Wah, lama sekali ya adik-adik. Neptunus mempunyai 2 buah satelit juga, yaitu Triton dan Nereid. Nah, satelit yang terbesarnya yaitu Triton. Nah, sekarang sudah paham ya mengenai tata surya dan planet adik-adik. Diingat baik-baik ya adik-adik. Sekian video dari kakak, sampai jumpa di lain waktu. Dadah!